Ki-hun hanya mampu mematung karena dia menatap sekumpulan pasang mata dari High-Oak dengan jumlah yang luar biasa banyak dari kegelapan. Mereka semua berpikiran jika sebelumnya sudah melawan lebih dari 20 High-Oak dan entah bagaimana mereka bisa menang. Namun kali ini di hadapan semua Hunter Tim B dari Guild The Hunters menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Karena terdapat kurang lebih 50 High-Oak yang sudah bersiap membantai mereka semua. Salah satu High-Oak tersebut maju ke hadapan ketua Ki-hun dengan sangat tenang tanpa takut dia akan diserang. Namun memang benar, Ki-hun pun berpikiran jika mereka sedikit saja melakukan kesalahan, bisa dipastikan mereka akan kalah hanya untuk hitungan menit saja dengan serangan High-Oak sebanyak itu di depan mereka. Dia akhirnya berharap jika ada sang ketua Choi Jong-in ataupun Hunter Cha di tempat ini, mereka akan bisa menghadapi monster-monster ini dengan sangat mudah. Dan tentu, kemungkinan selamat mereka akan meningkat secara drastis. Dengan tangan yang gemetaran, Ki-hun pun memegangi pedangnya di belakang. Lalu sang orc tersebut berbicara akan suatu hal yang buruk dengan bahasa monster. Dengan aura yang meluap-luap serta prajurit High-Oak sebegitu banyaknya, tentu hal itu membuat semua anggota tim B bergetar ketakutan. Namun karena bahasa mereka tak dapat diketahui, nampaklah salah satu High-Oak tersebut seperti dikendalikan oleh sosok dari kejauhan. "Hai kalian manusia. Namaku adalah Kargalgan. Aku harap bisa bertemu dengan kalian semua, wahai manusia." Sang tanker dari tim B pun kebingungan dengan keadaan saat ini karena musuh bisa berbicara menggunakan bahasa manusia. Namun sang penyihir spellcaster menyadari jika orc di depan mereka saat ini tak lain dan tak bukan hanyalah boneka yang dikendalikan dari jarak jauh. Semua orang pun berbisik pada Ki-hun jika untuk tak mempercayai perkataan penipu tersebut. Karena tak ada jaminan jika mereka semua akan selamat setelah menemui Kargalgan. Dengan nada yang bergetar, Ki-hun pun bertanya pada sang orc tersebut, "Jika apakah kau Kargalgan yang telah memasang barrier di pintu keluar tersebut?" "Iya." Jawaban itulah yang terdengar lalu dia menambahkan kembali, "Akulah Kargalgan, sang penyihir yang sangatlah hebat. Sihir dariku tak akan mampu dipatahkan oleh manusia-manusia bodoh yang lemah seperti kalian." Ki-hun pun dengan mimik yang menahan rasa takutnya bertanya pada High-Oak tersebut, "Lalu kau menginginkan apa dari manusia seperti kami?" Disambunglah oleh Kargalgan, "Jika bagi manusia bodoh seperti kalian hanya ada dua pilihan saja. Pertama, kalian akan mati oleh pasukanku ini, atau ikutilah pasukanku ini untuk menemuiku." Dengan bijak Ki-hun pun berkata jika mereka semua akan mengikuti orc tersebut. Tentu hal itu membuat semua anggota Ki-hun tak puas karena mereka tahu jika itu semua hanyalah jebakan untuk mengepung mereka semua nanti. Jinwo pun setuju dengan pendapat para anggota yang lain. Jika mereka bertemu sang bos, tentu akan lebih banyak lagi pasukan High-Oak di sana. Dan kesempatan hidup saat bertarung semakin berkurang. Dalam pikirannya, dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Ki-hun. Apakah dia akan berusaha bernegosiasi dengan sang bos untuk melepaskan mereka semua? Dalam hati Ki-hun dia berkata jika mereka semua tak memiliki kesempatan sama sekali. Dan hanya inilah peluangnya dan dia akan bertaruh pada Sung Jinwoo. Dia memberikan instruksi singkat pada Sung Jinwoo, yang pada intinya mereka semua akan melakukan serangan kejutan. Dan tentu hal itu akan membuat sang bos kehilangan kontrol dari barrier di gate keluar saat ini. "Kau harus segera pergi dan meminta bantuan dari kelompok utama." Namun Jinwoo yakin jika dia keluar dan membawa pasukan utama Guild The Hunters, kalian pasti sudah tak bernyawa lagi di sini. "Apakah kau bermaksud untuk bunuh diri di sini, ketua?" ungkapnya pada sang ketua. Namun dengan sangat bijak, Ki-hun pun berkata jika tugas para hunter adalah untuk menutup sebuah gate, dan semua orang membayar mereka mahal untuk tujuan tersebut. Lalu sang healer menitipkan sebuah buku catatan wasiat untuk keluarganya. Mereka semua sependapat jika saat ini semua anggota tim B akan mengerahkan semua kemampuannya, dan akan bertarung habis-habisan untuk memberikan celah pada Sung Jinwoo supaya bisa selamat. Karena memang ini bukanlah pertempuran Sung Jinwoo, ungkap mereka pada hunter terlemah yaitu Sung Jinwoo. Jinwoo pun sementara menyimpan catatan wasiat tersebut, namun dalam hatinya bukan untuk diberikan pada sang keluarga, melainkan untuk dikembalikan kembali kepada sang healer tersebut. Dia merasakan energi yang sangat kuat meluap dari sang bos monster. Di luar dungeon terlihat Hunter Cha di sana. Dia berusaha untuk mencari Hunter Sung Jinwoo di kelompok para penambang. Namun dia tak menemukan Sung Jinwoo di sudut manapun. Lalu ditegurlah Hunter Cha oleh sang ketua kelompok penambang. Karena jarang sekali di hari libur dia melihat seorang hunter yang cantik sepertinya datang berkunjung ke tempat kerja. Lalu Hunter Cha langsung to the point saja jika dia saat ini sedang mencari Hunter Sung Jinwoo. Disampaikanlah jika Jinwoo saat ini sedang memasuki gate bersama tim B sebagai seorang porter atau pengangkut barang. Tentu hal itu membuat Hunter Cha terkejut setelah mendengar cerita tentang kenekatan Hunter Sung Jinwoo.
Hunter Cha semakin yakin jika dia tak salah lihat sebelumnya tentang Sung Jinwoo yang membawa senjata di waktu itu. Dan hal ini semakin membuat Hunter Cha mencurigai Hunter Sung Jinwoo. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun akan memasuki gate tersebut. Saat ditanya alasan oleh semua orang di sana, dia pun hanya berkata, jika memiliki masalah pribadi dengan Hunter Sung Jinwoo, jadi tak perlu melaporkan kepada atasan. Namun dia baru ingat jika saat ini tak membawa senjata. Lalu ditawarkanlah sebuah cangkul oleh sang ketua penambang sebagai senjata daripada tak ada sama sekali. Awalnya dia tak mau dan mengembalikan cangkul tersebut. Namun setelah dipikir-pikir kembali, maka mau tak mau dia harus memasuki gate tersebut dengan senjata sederhana itu. Di dalam gate nampak beberapa High Oak Elite General berada di samping singgasana sang bos monster Khal Galgan. Tak hanya itu, ratusan bahkan ribuan orc sudah berkumpul di satu ruangan. Hal itu tentu membuat kondisi semakin tak normal bagi semua hunter di sana. Tak hanya Ki-Hun yang tercengang dengan kondisi yang mereka alami saat ini. Nampaklah ratusan bahkan ribuan orc mengepung mereka semua yang layaknya gula dikerumuni oleh semut. Dalam hati Ki-Hun pun sampai terfikirkan sebuah fakta, jika saja gate ini terbuka, semua orc ini akan menghancurkan sebuah kota dengan begitu mudahnya. Dan bahkan pasukan utama dari guild kita juga akan kesulitan menghadapi jumlah orc yang di luar akal sehat ini. Ki-Hun berusaha membaca situasi karena menurutnya dia hanya perlu membunuh sang bos monster saja, daripada harus menghabisi semua musuh di sana satu persatu. Sang bos dikawal oleh 4 jenderal orc yang terlihat sangat kuat berkali-kali lipat dari orc biasanya. Semua anggota sudah bersiap dan menunggu aba-aba dari Ki-Hun. Mereka akan bersiap untuk menyerang bersama dan memberikan kesempatan untuk Jinwoo lari dan mencari bantuan. Sambil membuka topengnya, sang bos monster pun berkata, "Jika apakah kalian takut kepadaku, wahai manusia-manusia lemah?" Terpancarlah energi sihir yang sangat kuat dan mengerikan. Bahkan hanya karena energi yang keluar dari sang bos monster, mereka semua berhalusinasi sedang terjabik-jabik dan tewas. Hanya wajah pucat masam yang nampak pada wajah setiap anggota di sana. Kesempatan yang mereka dambakan sebelumnya seakan-akan langsung sirna, membuat mereka semua secara bersama-sama putus asa. Bahkan sang penyihir-penyihir hebat sebelumnya merasakan jika dibandingkan dengan sang bos monster, dia hanya seperti penyihir amatiran saja. Dengan bibir yang bergetar, Ki-Hun pun bertanya, "Mengapa kau membawa kami ke sini? Bahkan hanya dengan tentara milikmu, kau bisa saja membunuh kami dengan sangat mudah." Dengan simpel, Khal Galgan menjawab jika alasannya hanya untuk hiburan semata. "Sampai waktu kami menunggu di sini telah usai, maka kami akan membunuh kalian semua satu persatu." Pasukan orc pun sangat senang, dan ruangan menjadi bergemuruh karena mereka sangat ingin mencabik-cabik para manusia lemah di depan mereka. Namun di sisi lain, Khal Galgan merasakan ada hawa keberadaan yang sangat kuat dan aneh dari kelompok manusia tersebut. Dalam hati Ki-Hun pun berkecamuk karena dia benar-benar muak dengan alasan hiburan dari sang bos monster. Karena keteguhan hati mereka serta perjuangan mereka selama ini hanya akan dianggap sebagai hiburan bagi sang bos monster bajingan itu. Dengan penuh amarah, Ki-Hun pun memberikan sinyal untuk menyerang Khal Galgan. Namun apa yang terjadi? Hanya dia saja ternyata yang maju menyerang. Semua anggotanya tak mampu bergerak sedikit pun dari tempatnya. Itu dikarenakan rasa takut, panik, trauma yang mereka alami dalam satu waktu. Hanya keringat dingin yang keluar dari dahi mereka semua. Karena sudah terlanjur seperti itu, Ki-Hun pun berusaha menyerang sang bos monster dengan pedang tajamnya. Him Protection. Salah satu skill dari Khal Galgan pun dikeluarkan, hingga membuatnya terlindungi dengan sebuah tembok es. Terpendala Ki-Hun sangat jauh. Tak berhenti di sana, Khal Galgan pun mengeluarkan skill kembali yaitu Magic Gravitation. Terangkatlah tubuh Ki-Hun melayang di udara. Dengan sekejap tubuhnya dibanting ke tanah kembali. Hal itu dilakukan secara berulang-ulang hingga membuat keadaan Ki-Hun sekarat. Teman-temannya di sana tak mampu bergerak karena rasa ketakutan yang teramat sangat. Saat bantingan terakhir akan dilakukan, tiba-tiba tubuh Ki-Hun pun menghilang dari sana. Nampak dia telah diselamatkan oleh sesosok hunter yang sangat familiar. Sung Jinwoo berkata pada Ki-Hun jika dungeon ini adalah properti milik Guild The Hunters. Maka apakah tak masalah jika dirikulah yang akan menghabisi semua musuh-musuh bajingan ini? Jadi aku meminta izin darimu selaku ketua tim B saat ini. Jika aku tak bertindak, kemungkinan tim ini akan dibinasakan oleh para kumpulan orc ini. Maka bisakah kau mengizinkanku dan membiarkanku menghabisi benar-benar semua monster ini sendirian? Saat salah satu kesatria Khal Galgan akan menyerang Jinwoo dengan kapaknya, tanpa Jinwoo melihatnya, melayanglah salah satu kesatria andalan Khal Galgan dengan sangat mudahnya ke atap, dan hal itu membuatnya mati seketika dengan skill milik Sung Jinwoo. Hal itu disaksikan oleh semua orang termasuk oleh Ki-Hun di sana.
Maka aku tanya sekali lagi padamu ketua, apakah aku boleh ikut campur dan membantu kalian untuk menghabisi para cicunguk ini sekarang juga sendirian saja? Dengan wajah penuh harap, Gion pun meminta tolong pada Hunter Sung Jinwoo untuk menyelamatkan mereka semua dari malapetaka ini. Dengan nada sombongnya, Kargalgan pun menganggap Jinwoo sangat hebat, meski dia hanya sesosok manusia yang bodoh saja di matanya. Namun dirimu saja itu akan kuat seberapa lama saat melawan ribuan pasukanku ini, ungkapnya pada Hunter Sung Jinwoo. Jinwoo dengan tenang berkata jika dia tak pernah merasakan energi semengerikan ini sebelumnya. Tentu pertandingan kali ini akan sangat mengerikan. Maksudku adalah mengerikan bagimu, Kargalgan. Keluarlah prajurit bayangan dari sang Shadow Monarch Sung Jinwoo. Igris, Iron, dan Tank sebagai kartu andalan Jinwoo pun sudah bersiap untuk membasmi para musuh-musuh di sana. Tibalah ketua Woo Jinchul beserta para anggota divisi pengawasan lainnya ke gate yang dimasuki oleh Hunter Sung Jinwoo. Semua orang tentu bertanya-tanya jika sedang terjadi masalah apa di tempat ini. Ketua Woo Jinchul menatap gate yang saat ini dimasuki oleh Sung Jinwoo, karena dia heran mengapa Hunter rank S seperti Jinwoo malah melakukan pekerjaan sebagai penambang. Dan hal itu tak hanya sekali saja, bahkan 2 hari berturut-turut dia menjadi seorang penambang. Seharusnya Hunter rank S seperti Jinwoo lebih berhati-hati saat melakukan berbagai macam hal, karena tentu dia akan menjadi sorotan publik jika melakukan sesuatu hal yang aneh. Sang ketua penambang menanyakan maksud dari ketua Woo Jinchul datang kemari. Di sini Jinchul lagi-lagi menanyakan keberadaan Sung Jinwoo. Tentu sang ketua tim penggali mengatakan Jinwoo sedang berada di dalam gate, dan dirinya juga heran mengapa banyak sekali orang yang mencari Hunter Sung Jinwoo. Apakah dia melakukan sebuah masalah, tanyanya pada ketua Woo Jinchul. Salah satu rekan yang pernah memprovokasi Sung Jinwoo yakin jika pasti Sung Jinwoo adalah pembunuh yang sedang buron, karena dia pernah melihat sorot mata Sung Jinwoo yang benar-benar mengerikan waktu itu. Kembali sang ketua tim penggali menjelaskan jika Sung Jinwoo berada di dalam dungeon bersama tim B dari divisi penyerang. Karena porter dari guild mereka tak bisa hadir, maka Jinwoo menawarkan diri untuk menjadi seorang porter. Dalam hati Woo Jinchul tambah merasa aneh dengan tindakan-tindakan Sung Jinwoo, bahkan kali ini dia malah menjadi seorang porter. Kembali disampaikan keheranan dari sang ketua tim penambang, karena mengapa semua orang mencari-cari Hunter Sung Jinwoo saat ini. Bahkan Hunter Cha Hae-in pun sedang mencarinya dan juga memasuki gate saat ini. Meski terkejut, ketua Woo Jinchul pun berkata jika kalian akan melihat kabarnya esok hari. Semua pekerja itu pun tetap menggunjing Hunter Sung Jinwoo yang dikira sebagai seorang kriminal. Saat ketua Woo Jinchul mencoba mendekati gate, dia merasakan pancaran energi yang sangat mematikan. Bahkan sampai-sampai seperti menusuk-nusuk tubuhnya hingga kacamata yang digunakan pecah berkeping-keping. Setelah melakukan pengukuran ulang, ternyata didapatkan angka yang melonjak tinggi. Diputuskan jika gate kali ini berada pada rank A yang masuk dalam kategori sangat berbahaya. Pada akhirnya mereka mengakui jika pengukuran gate sebelumnya sudah salah. Woo Jinchul pun sangat yakin jika kekuatan tim penyerang saat ini sangatlah tidak imbang. Maka keadaan mereka benar-benar dalam kondisi yang sangat berbahaya saat ini. Akhirnya Woo Jinchul pun memutuskan untuk ikut masuk ke dalam dungeon tersebut sekarang juga. Di dalam dungeon nampak Hunter Cha heran dengan banyaknya Haikok yang tewas di tempat itu. Dia cukup terkesan dengan kelompok Son Kin Hun yang dapat mengalahkan orc sebanyak ini. Lalu Hunter Cha merasakan pancaran energi sihir yang sangat kuat dari sebuah ruangan. Dia pun bersiap untuk secepat mungkin menuju ruangan tersebut. Dia yakin jika tak cepat-cepat maka semua anggota party Son Kin Hun pun akan binasa semua. Di ruangan boss monster terlihat kubu Sung Jinwoo sudah benar-benar mantap dan bersiap membantai para musuh untuk mendapatkan banyak XP. Tak mau kalah, kubu dari Kargalgan pun juga serempak bersiap untuk perang melawan para pasukan dari Hunter Sung Jinwoo. Jinwoo memperingatkan sang boss monster bajingan itu, jika kau tak serius dan meremehkan kami, maka kau akan menanggung akibatnya dan akan menyesal. Dikeluarkanlah skill area Domain Monarchs milik Sung Jinwoo. Skill itu dapat memberikan efek peningkatan statistik hingga 50% pada semua prajurit Shadow-nya dalam lingkup area yang ditentukan. Itu adalah skill yang baru didapatkan oleh Sung Jinwoo dan akan sangat berguna sekali dalam pertarungan jumlah seperti ini. Tentu semua anggota tim tercengang melihat kejadian saat ini. Bahkan sang summoner berkata jika dirinya hanya mampu mengendalikan 2 makhluk summon saja. Namun saat ini dia melihat Hunter Sung Jinwoo dapat mengendalikan banyak sekali makhluk summon tersebut. Sang bos pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerang terlebih dahulu. Majulah semua prajurit orc tersebut ke arah Sung Jinwoo. Iron dengan cepat mengeluarkan skill taunting level tinggi yang dia kira akan bisa memprovokasi para musuh. Namun skill itu tak mempan karena perbedaan statistik yang begitu jauh, membuat efek skillnya tak bekerja dengan baik.
Dengan sangat kesal, Iron pun mengayunkan kapaknya seperti orang gila dan membabi buta. Di sisi lain, Igris pun tetap bertarung dengan gaya yang sangat tenang dan berwibawa. Namun hal itu tak kalah mematikan karena dengan pedang besarnya, Igris pun mampu membunuh semua musuh yang mendekatinya. Tak hanya Shadow-nya saja yang bekerja keras. Akhirnya sang Shadow Monarch Sung Jinwoo pun juga ikut unjuk gigi. Dia membasmi dengan sangat cepat musuh-musuh yang berada di jalurnya. Semua anggota tim penyerang B sepakat jika kemampuan Hunter Sung Jinwoo mirip seperti wakil ketua mereka, yaitu Hunter Cha. Jinwoo saat ini memiliki prajurit Shadow andalan yang sangat luar biasa kuat. Igris, Iron, dan Tank memiliki level dan kekuatan setara dengan Hunter rank A. Untuk prajurit lainnya, memiliki rank setara dengan Hunter rank B. Itu dibuktikan dari beberapa makhluk summon milik Sung Jinwoo yang dihabisi oleh para orc tersebut. Mengukur jika jumlah prajurit Jinwoo saat ini 3:1 dengan prajurit milik Kargalgan, maka Jinwoo berencana harus menghabisi para musuh sebanyak mungkin sekarang juga. Dari singgasananya, sang bos mengeluarkan skill api yang keluar dari kepala seekor naga. Dengan nada meremehkan, Kargalgan pun bertanya pada Sung Jinwoo, "Mengapa kau sombong sekali hanya karena makhluk summonmu yang berhasil menghabisi beberapa anak buahku?" Sung Jinwoo pun membalas jika sebenarnya sang bos monsterlah yang bersikap sombong sedari awal. "Selagi diriku masih punya mana, maka prajuritku akan beregenerasi dan abadi." Kargalgan pun berasumsi jika manamu habis, maka kau tak akan bisa melakukan apapun, bukan? Setelah manamu habis, maka bagaimana caramu melawan kami semua? Jinwoo melompat dan berusaha menebas sang bos monster dan berkata jika jawabannya cukup simpel, "Aku akan membunuhmu sebelum manaku habis." Namun dengan sangat kokoh tebas Sung Jinwoo ditahan oleh skill barrier milik Kargalgan. Dengan sangat percaya diri, Kargalgan merasa jika Jinwoo pasti akan kehabisan mana setelah menghabiskan waktu bertarung melawannya. Tapi Sung Jinwoo juga sangat yakin jika dirinya memiliki prajurit kepercayaan yang sangat kuat. Maka kau tak perlu lagi mengkhawatirkan manaku yang akan habis. Dengan kesombongannya, Kargalgan pun berniat untuk membinasakan musuh sekaligus. Beradulah skill sang bos monster dengan sang Shadow Monarch Sung Jinwoo. Dalam hati Sung Jinwoo, dia mengakui jika musuhnya kali ini lebih kuat daripada Vulcan dan Metis. Bahkan Metis pun bisa mengendalikan ribuan pasukan undead-nya, namun memiliki pertahanan yang sangat lemah. Berbeda dengan Kargalgan ini yang memiliki pertahanan sangat kuat serta sihir yang sangat kuat pula. Ditambah lagi saat ini di belakang pasukan Jinwoo sedang bertarung dengan ratusan orc yang ganas. Namun Jinwoo saat ini bukanlah seperti Sung Jinwoo yang dulu saat mengambil misi perubahan job sebelumnya. Sung Jinwoo pun mengakses fitur inventory-nya dan mengambil beberapa potion mana untuk mengisi mananya yang sudah hilang. Maka dari itu, Jinwoo yang tak ingin kenyang dengan potion mana tersebut berniat mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Akan kutunjukkan sekarang kepadamu ketangguhan dari kekuasaan sang necromancer. Arise. Bangkitlah puluhan Shadow Orc yang telah dikalahkan oleh pasukan Sung Jinwoo. Dia berkata pada Kargalgan, "Jika kau tak perlu khawatir, nanti juga kalian semua akan menjadi prajuritku juga. Dan kau yang terutama akan menjadi bawahanku." Jinwoo sambil menunjuk Kargalgan dengan sangat percaya diri. Kargalgan merasa jika kemungkinan Sung Jinwoo adalah seorang mod. Belum selesai dia berbicara, perkataannya seperti mengalami error. Dengan kata-kata yang nampak seperti disensor itu, menandakan jika Monarch adalah entitas yang tak boleh disebutkan dan diketahui semua orang di saat ini. Benturan dua pasukan yang sangat kuat dan besar pun terjadi di ruangan tersebut. Tempat itu berubah menjadi medan pertempuran dalam jumlah besar. Dalam pikiran Kargalgan masih kebingungan dengan situasi yang terjadi saat ini. Jika memang musuhnya kali ini adalah sosok Monarch, mengapa saat ini mereka semua berada di tempat ini dan bertarung? Mereka semua terbangun di tempat ini secara tiba-tiba, lalu mendengarkan suara yang terus-menerus terngiang di otak mereka semua, jika mereka harus membunuh semua manusia. Padahal, di sini sebenarnya mereka tak punya alasan untuk menuruti perintah dari suara aneh tersebut. Namun tak mau ambil pusing lagi, Kargalgan pun memerintahkan para kesatria serta semua prajuritnya untuk maju dan menghabisi semua manusia yang ada. Dengan santainya Jinwoo tersenyum karena dia juga ingin menguji perkembangan dari para kesatria andalannya. Akhirnya pertarungan antara jenderal pun terjadi saat ini. Terlihat jika Iron sedang beradu kekuatan dengan salah satu kesatria orc di sana. Benturan pedang dan kapak milik Iron pun sekilas terlihat seimbang. Namun beberapa saat terlihat jika Iron memiliki kekuatan yang lebih besar, hingga dapat memberikan hantaman kepala yang sangat keras kepada sang orc tersebut. Tak mau berhenti di situ, dengan keadaan yang sedang tidak stabil, dihantamlah kembali sang kesatria orc tersebut oleh kapak milik Iron. Membuat sang kesatria orc itu harus tumbang dan mengakui kehebatan Iron. Lalu di sisi lain terlihat Igris yang sedang melawan dua kesatria orc sekaligus. Dengan kuda-kuda yang sudah mantap serta seni berpedang di atas rata-rata,
membuat Igris dengan sangat tenang menghindari semua serangan dari orc tersebut. Tak berhenti di sana, Igris pun dengan lincah menancapkan salah satu belatinya pada tengkuk dari sang orc tersebut. Dan dengan pedang besar tajamnya, Igris pun berusaha menebas kesatria orc lainnya, yang juga berusaha menebas Igris dengan senjatanya. Tebasan mereka berdua pun beradu sama kuatnya di sana. Namun ternyata, dari belakang Iron sudah bersiap memberikan serangan dengan kapak kuatnya pada sang musuh. Saat sang orc terpental jauh, bos beruang tank pun sudah bersiap memberikan smash pada orc tersebut dengan cakar besarnya. Kerjasama mereka semua menjadi semakin apik dan kompak. Dengan senyum puasnya, Jinwo memprovokasi Kargalgan jika sepertinya jenderal miliknya lebih kuat ketimbang jenderal milik Kargalgan. Namun meski Jinwo dengan sangat percaya diri berkata seperti itu, dalam hatinya dia cukup khawatir jika pertarungan berlangsung lebih lama. Dia akan kehabisan mana dan semua prajuritnya akan menghilang dan tak mampu melindungi semua hunter di sana. Kargalgan sangat kesal saat melihat para hunter berusaha membantu Sung Jinwo. Dengan salah satu skill kutukannya, membuat semua hunter di sana pun merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Karena memang penonton seharusnya diam dan melihat saja tanpa perlu ikut campur dalam pertarungan. Karena kekesalannya belum usai, dia memberikan segala kutukan dan efek buruk pada hunter Sung Jinwo. Karena menurutnya, tak ada yang boleh angkuh di depan sang orc agung seperti dia. Karena status Jinwo yang lebih tinggi ditambah skill pasif miliknya membuat semua efek buruk tak dapat digunakan kepadanya. Tentu hal itu membuat Kargalgan sangat terkejut karena semua skill kutukan andalannya tak berefek apapun pada hunter Sung Jinwo. Jinwo lupa berkata pada Kargalgan jika dia adalah musuh terburuk bagi Kargalgan. Dengan skill pasifnya, Jinwo pun menolak semua efek buruk yang masuk ke dalam tubuhnya. Jinwo meminta Shadow penyihir untuk melemparkan skill bola api dengan diperkuat dengan orb miliknya. Membuat serangan api itu begitu dahsyat mengarah kepada Kargalgan. Perisai andalan darinya pun hancur berkeping-keping menahan serangan bola api raksasa tersebut. Di sini Kargalgan sudah mulai terlihat tak berdaya di depan sang Shadow Monarch Sung Jinwo. Lalu tibalah Hunter Cha di tempat itu dengan cangkul yang digenggamnya saat ini. Dia tercengang setelah melihat keadaan yang benar-benar kacau seperti di medan perang. Dia menyaksikan makhluk summon yang luar biasa banyak jumlahnya, sedang melawan sekumpulan High Oak yang juga sama kuatnya. Dia segera menanyakan keadaan para hunter tim B di sana. Mereka semua juga sebenarnya masih bingung dan tak tahu apa yang sudah terjadi di tempat ini. Namun satu hal yang mereka tahu jika saat ini hunter Sung Jinwo telah menolong mereka semua. Kargalgan menggunakan semua buff peningkatan pada tubuhnya, membuatnya berubah menjadi ukuran yang lebih besar dari ukuran yang normal. Tapi di sini Jinwo bukannya takut melainkan tambah kesal karena dia memiliki kenangan buruk dengan monster raksasa. Namun sekarang dia malah diingatkan pada kenangan buruknya tersebut. Bertepatan dengan itu, mana Sung Jinwo pun habis dan berada pada titik nol saat ini. Dengan penuh amarah, Kargalgan pun mengeluarkan skill bola api dari kepala naga untuk membuktikan jika dia saat ini memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan oleh Sung Jinwo. Semburan nafas api pun keluar dari mulutnya, mengarah tepat pada hunter Sung Jinwo. Di sini dia tak memahami jika ukurannya semakin besar akan membuat Sung Jinwo semakin mudah untuk menebasnya dengan sangat akurat. Dan tak mungkin bagi kelas penyihir sepertimu menahan serangan sekelas assassin sepertiku ini. Ketua Wujinjul pun juga terlihat memasuki dungeon tersebut dengan beberapa anak buahnya. Terkejutlah mereka juga setelah melihat keadaan kacau balau yang terjadi di ruangan bos tersebut. Hunter Cha menjelaskan jika dirinya awalnya juga terkejut dengan semua hal yang telah terjadi di tempat ini. Mereka semua adalah makhluk summon dari pria itu, yaitu hunter Sung Jinwo. Dengan sangat cepat Sung Jinwo bergerak sambil menebas Kargalgan di sana. Namun meski sudah berkali-kali menebas musuhnya, dia belum mendapatkan serangan kritikal dan fatal sama sekali. Namun tak habis akal, Jinwo pun menyimpan belatinya dan berusaha memberikan pukulan tangan kosong pada sang bos monster itu. Ternyata serangan itu berhasil sampai membuat sang bos monster terpental cukup jauh. Dalam hati Hunter Cha menjadi semakin curiga dengan siapakah sosok sebenarnya hunter Sung Jinwo itu. Bahkan sampai ketua divisi pengawasan Wajinchul pun bisa mengetahui siapakah itu hunter Sung Jinwo. Awalnya ketua Wajinchul pun ingin membantu setelah merasakan energi yang sangat mematikan dari dalam gate tersebut. Namun setelah melihat hal ini, nampaknya bantuan yang dikatakan sudah tak diperlukan lagi. Mereka semua malah melihat hunter Sung Jinwo membereskan dungeon rank A sendirian saja saat ini. Dalam hatinya berdebat dengan asumsi liarnya. Dilihat dari sudut manapun, hunter Sung Jinwo merupakan hunter bertipe petarung. Namun saat ini, dia bisa menggunakan sihir summon juga. Yang menjadi pertanyaan paling besar adalah berapa jumlah summon yang dapat dia panggil saat ini. Hunter Cha yang penasaran kembali bertanya pada ketua Wajinchul tentang siapakah pria tersebut.
Namun ketua Wojinchul pun juga berkata jika informasi yang dia miliki tak banyak tentang Hunter Sung Jinwoo. Terlihat Kargalgan sudah sangat kelelahan dan tak berdaya di depan Hunter Sung Jinwoo. Ditambah lagi, seorang penyihir yang sudah kehilangan perisainya, maka tak akan ada lagi kesempatan bagi mereka untuk menang. Di belakang Sung Jinwoo pun nampak kesatria milik Kargalgan sebelumnya sudah menjadi bawahannya. Meski dia menolak kekalahannya, namun apalah daya pedang-pedang dari para kesatrianya sudah menancap dalam pada tubuhnya. Dia saat ini harus mengakui kekuatan dari sang Shadow Monarch Sung Jinwoo. Notifikasi kenaikan level pun didapatkan kembali oleh Sung Jinwoo. Semuanya sudah teratasi saat ini, sang bos monster pun sudah dikalahkan. Sisa-sisa musuh sudah ada bagian yang membereskan. Apakah saat ini waktunya Jinwoo mengambil drop item yang muncul di sana? Namun Jinwoo menghentikan niat buruknya itu, karena dia tak boleh terlalu tamak dan ditambah lagi, dungeon ini adalah hak milik dari Guild The Hunters. Sebagai gantinya, Jinwoo mencoba skill ekstraksinya pada tubuh sang boss monster tersebut. Aura gelap di sekitar pun berkumpul menjadi satu ke dalam mayat sang boss monster dan menjelma menjadi prajurit Shadow milik Sung Jinwoo. Semua orang di sana pun menyaksikan hal yang sangat mengerikan itu, karena bagaimana bisa boss monster yang sangat kuat sebelumnya saat ini menjadi bawahan dari Hunter Sung Jinwoo. Jinwoo memikirkan beberapa hal yang salah satunya adalah di sana selama ini Jinwoo hanya melihat 3 rank saja untuk para bawahannya. Dimulai dari rank normal, elite, dan knight. Dan baru pertama kali ini Jinwoo melihat rank yang berbeda dari makhluk summonnya. Saat diminta untuk memberikan nama pada shadow-nya, seperti biasa dengan selera penamaan yang sangat parah, Sung Jinwoo pun dengan asal memberikan nama shadow barunya itu dengan nama Taesuk. Dan terlihatlah Taesuk memiliki level 1 namun berank elite knight. Jinwoo cukup senang karena para High Oak ini membuat pasukannya menjadi tambah kuat. Serta batas penyimpanan shadow miliknya pun ikut bertambah hingga 130 slot shadow. Saat ini tugas Jinwoo hanya melepas beberapa prajuritnya lalu diganti dengan para High Oak tersebut. Lalu disapalah Sung Jinwoo oleh ketua Wojinchul. Tentu hal itu membuat Jinwoo sangat terkejut karena dia dari tadi hanya fokus terhadap musuhnya tanpa memperhatikan kawan sendiri. Bahkan Hunter Cha pun juga ikut menyaksikan kemampuan Hunter Sung Jinwoo kali ini. Saat semua anggota tim B ingin bertanya kejelasan tentang apa yang sudah terjadi di sini kepada Hunter Sung Jinwoo, terlihat jika ketua Wojinchul dan anak buahnya mengawal Sung Jinwoo dan membatasi segala informasi tentang Hunter Sung Jinwoo. Mereka menyampaikan kepada Sung Jinwoo jika ini adalah jalan terbaik untuk menutupi kebocoran informasi tentangnya. Karena baru saja Anda Hunter Sung Jinwoo telah menunjukkan kekuatan setara Hunter Rank S di hadapan salah satu guild besar yang ada di Korea. Namun alih-alih ingin mengetahui hal lebih banyak lagi, Ki-hoon pun mewakili semua anggota tim B berterima kasih karena berkat Hunter Sung Jinwoo mereka bisa selamat. Dan mereka tak akan bertanya alasan apapun tentang terlibatnya Hunter Sung Jinwoo pada raid kali ini. Lalu Sung Jinwoo memberikan kembali catatan wasiat yang diberikan healer sebelumnya dan berkata jika kau selamat, maka kau perlu memberikan surat ini sendiri pada keluargamu. Akhirnya mereka semua keluar dan satu hal yang terlupakan yaitu Hunter Cha yang tak sempat bertanya hal apapun pada Hunter Sung Jinwoo. Lalu salah seorang anggota bertanya kepada Hunter Cha, mengapa Hunter Cha membawa sebuah beliung saat memasuki dungeon. Dengan sangat gugup Hunter Cha bertanya apakah ini terlihat aneh. Aneh untuk siapa maksudmu Nona? Dengan tersipu malu, Hunter Cha pun tak bisa berkata apapun saat ini.